menjelaskan untuk modul stok, di mana modul stok ini ada kategori barang, subkategori barang, stok opnam, verifikasi stok opnam, cetak label barcode, cetak price tag, stok keluar, item barang toko, paket item, sama penyesuaian stok. Pertama kali yang kita setting adalah master kategori barang. Di sana mana kita mengkategorikan item-item barang kita. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kalau di minimarket ada milk, baby food, beverage. Nah, contohnya seperti ini milk. Nah, kita isi dulu kategori-kategorinya. Nah, lalu turunannya apa? Subkategorinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh susu kategorinya. Turunannya apa? Ada susu kental manis, susu bubuk instan, dan lain-lainnya. Nah, baru turunan paling kecilnya adalah item barang tokonya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, nah contoh seperti ini. Jadi kita tinggal pertama kali ini ada informasinya, SKU, barcode, stok minimum, kuantiti satuan, harga beli, harga jual. Nah, cara pengentrian item barang toko adalah seperti ini. Contohnya kita klik tambah. Nah, kita masukkan dulu SKU-nya. SKU itu adalah kode item atau internal code. Jadi kita bisa setting sendiri mau berapa nomor SKU-nya. Misalnya internal code-nya, misalnya saya bikin. Nah, kalau aplikasi ini pakai dua satuan, kita bisa setting di sini sampai 4 level satuan item barang. Yang dimaksud dengan 4 level satuan item barang itu adalah satu item barang mempunyai 4 satuan. Misalnya kayak contoh paling simpel, ada barang yang satuannya dus, ada barang satuannya lusin, ada barang satuannya pieces. Nah, nanti kita tinggal bikin konversi satu dus berapa lusin, satu lusin berapa pieces. Nah, kita coba simulasikan pakai dua satuan aja. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya barcode-nya berapa? Barcode ini adalah barcode dari manufakturnya, di mana nanti akan otomatis pas saat kita beli produk itu ada barcode-nya. Tapi kalau tidak ada barcode-nya, samakan aja barcode dengan SKU. Nah, ini contohnya saya bikin barcode-nya seperti ini aja. Kita gunakan yang ada aja. Lalu yang untuk satuan duanya, ini barcode-nya saya isi aja seperti ini. Nah, oke. Terus nama barangnya saya bikin misalnya contoh seperti ini. Lalu nickname itu kalau misalnya kita mau masukkan, silakan disamakan saja. Tapi kalau nggak mau dipakai, kosongkan saja. Keterangan silakan diisi atau tidak. Nah, lalu ada informasi rak. Nah, barang tersebut taruh di rak mana? Ini fungsinya nanti kalau kita mau melakukan pencarian barang supaya lebih mudah tahunya ada di rak mana. Lalu supplier kita tinggal isi. Di sini support sampai 3 level supplier. Contohnya seperti ini. Oke, kategorinya apa dimasuknya? Ini contoh aja. Kita masukin stok minimum misalnya dia 10. Fungsinya nanti stok minimum ini adalah hubungan ke warning stock. Lalu quantity, kalau untuk quantity ini tidak bisa diisi karena ini sumbernya adalah dari pembelian dan penjualan. Jadi otomatis akan mengkalkulasi sendiri. Ini kita tidak bisa rubah-rubah. Nah, lalu satuannya kita isi misalnya di sini dus, misalnya di sini pieces. Nah, kalau kita ingin menggunakan satu satuan, kita nggak mau pakai ada dus, maunya pakai pieces saja. Gunakan stok di satuan satu. Jadi tidak perlu ada dua satuan. Jadi pakai aja stok satu, di situ satuannya pieces. Tapi kalau misalnya mau menggunakan dua satuan, silakan menggunakan konsepnya seperti ini. Di mana stok satu adalah satuan yang paling besar, nanti akan turun ke belakangnya sampai satuan terkecil. Tapi kalau kita pakai satu satuan, cukup di stok satu saja. Oke, nah kita isi satu dus itu berapa pieces? Contoh seperti ini, 20 pieces. Nah, terus harga satuannya berapa dari supplier? Misalnya saya bikin di sini 25.000 contohnya. Ini 2.500. Ada diskon supplier apa tidak? Tinggal diisi saja di sini. Diskon 1, 2, 3, 4-nya. Ada PPN beli apa tidak? Tinggal diisi. Kalau ada, kita isi. Kalau nggak ada, kosongkan. Nah, terus seperti ini. Nah, kita bisa setting profitnya mau bikin berapa persen. Contohnya.
Ini contohnya seperti ini. Nah, ada PPN jual apa tidak? Kalau ada kita isi, kalau nggak kosongkan saja. Nah, kalau kita tidak ingin memakai harga ini, kita bisa juga misalnya rubah sendiri. Misalnya jadi 35.000 contohnya. Oke, ini juga kita rubah jadi 3.500. Nah, jadi tidak menggunakan acuannya tidak menggunakan profit. Nah, di sini juga support sampai 3 harga jual. Misalnya satu item barang ini sampai ada 3 harga jual 1, 2, 3. Hubungannya saat kita menjual nanti kita tinggal bisa memilih harga jual mana yang akan kita berikan. Nah, ini penjelasan untuk masalah item barang toko. Dipastikan sebelum transaksi item barang ini sudah terisi semua. Oke, lalu kita simpan datanya. Yes. Nah, kalau kita cari lagi, misalnya cari item barangnya, tinggal ketik aja 3 digit di depan, enter. Nah, misalnya seperti ini. Kita pasin ya contohnya. Nah, ini. Kalau kita mau rubah tinggal ketik edit, kalau kita mau hapus, klik hapus. Nah, ini penjelasan untuk masalah item barang tokonya. Setelah itu kita bisa keluar. Nah, lalu langkah berikutnya adalah supaya stoknya ada, kita dengan cara ada dua cara, yaitu dengan menggunakan stok opnam atau melalui penyesuaian stok atau melalui dengan pembelian. Nah, kondisi misalnya di dalam toko tersebut sudah ada stoknya, ya kita bisa melakukan dengan stok opnam misalnya. Contoh seperti ini, saya bisa cari by kategori, atau bisa cari by lokasi rak, atau bisa cari by nama item. Contoh saya bikin nama itemnya. Contohnya seperti ini, saya klik cari. Oke, ini untuk kecapasin. Yang tadi stok opnamnya berapa? Saya isi misalnya 20. Oke. Nah, terus di sini juga saya isi misalnya 10 yang untuk satuan piecesnya. Nah, setelah itu saya simpan datanya. Yes. Udah itu saya bisa keluar. Nah, tapi kalau kita misalnya mau stok opnam bulanan atau tahunan, nah kita bisa menggunakan fungsi cetak form opnam ini. Fungsi ini adalah untuk mengekspor datanya ke Excel, lalu kita bisa print, nanti kita bisa gunakan langsung ke lapangan, kita cek satu persatu menggunakan secara manual, setelah itu nanti kita entry dalam sistem. Ini fungsi dalam cetak form opnam. Contohnya, contohnya saja saya lihat. Nah, ini contoh form opnamnya. Nah, di sini nanti kita isi quantity opnamnya berapa secara manual. Setelah itu baru nanti diisi di dalam sistem. Oke, nah setelah itu saya keluar. Nah, saya verifikasi stok opnam yang tadi. Nah, tarik semua stok opnamnya, klik di sini. Nanti akan muncul. Oke, stoknya pertama itu kosong, stok opnam 20 untuk satuan dus, satuan PC stoknya 0, stok opnamnya 10. Lalu saya approve di sini. Oke, yes. Nah, setelah approve di sini, otomatis nanti stok kita akan berubah sesuai dengan hasil stok opnam. Ini kita bisa lihat contohnya di item barang toko. Kita cari. Oke, nah stoknya untuk satuan dus berubah 20, untuk satuan pieces berubah 10. Baik, ini penjelasan untuk stok opnam. Lalu saya jelaskan juga di sini ada fungsi lain seperti untuk cetak label barcode. Cetak label barcode ini fungsinya adalah kalau kita memang membuat label barcode untuk item-item yang belum ada barcode-nya. Misalnya biasanya ini digunakan kalau misalnya untuk item home industry atau untuk bisa juga untuk fashion. Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang ada di sini. Misalnya saya cari dulu nama itemnya yang tadi ini. Nah, saya mau cetak dia misalnya 10 contohnya. Saya pindahkan ke kanan. Nah, seperti ini nanti. Nah, baru kita mau cetak. Nah, cetak di sini ada dua. Bisa ke laser printer atau laser jet printer ya. Kalau di DXC tidak bisa, harus pakai laser jet atau ke barcode printer. Kalau ke barcode printer support ke printer barcode printer Argok 214 atau ke printer Zebra TLP 2844. Nah, kalau kita mau bikin laser printer, tinggal klik seperti ini, lalu kita pilih semua, contohnya seperti ini, lalu kita cetak.
Nah, ini prosesnya agak lama karena memang transaksinya agak banyak, di mana kita mencetak sampai 50 barcode label. Kalau untuk ukuran barcode labelnya biasanya dia menggunakan lebar 3,3 cm dan tingginya 1,5 cm. Baik, nah ini contohnya untuk cetak label barcode-nya. Nah, ini kita bisa print, lalu nanti kita tempel ke barangnya. Oke, lalu saya akan jelaskan di sini juga ada fungsi lain yaitu adalah cetak price tag. Cetak price tag ini adalah kalau kita ingin mencetak price tag yang bisa ditempel kepada rak-raknya. Contohnya seperti ini. Klik di sini berdasarkan itemnya, lalu kita pindahkan ke kanan, lalu kita pilih semua, lalu kita tampilkan. Nah, ini contoh cetak price tag-nya, kita bisa gunting, lalu tempel di rak-rak barang tersebut. Ini adalah informasi harga jualnya, ini nama barangnya, ini barcode-nya. Oke, setelah itu saya akan coba jelaskan juga untuk fungsi stok keluar. Stok keluar di sini adalah untuk item yang keluar dari toko. Bisa jadi karena satu sudah expired, yang kedua sudah rusak, nah atau yang dipakai untuk operasional internal. Jadi ada beberapa fungsi yang bisa. Intinya dia itu adalah stok yang keluar dari toko bukan untuk penjualan. Nah, hubungannya nanti akan mengurangi stok kita. Contoh, klik tambah di sini. Nah, kita pilih item mana yang mau kita keluarkan. Contoh seperti ini. Satuannya saya keluarkan yang pieces, kuantiti misalnya 2. Keterangannya misalnya saya bikin di sini adalah untuk pemakaian operasional. Saya klik simpan. Oke, coba. Nah, dia akan menolak karena stoknya melebihi dari stok yang ada. Oke, saya coba kurangin. Baik, kita isi kuantitinya misalnya berapa yang stok keluarnya. 1. Catatannya misalnya rusak atau pemakaian internal contohnya. Kita enter, lalu kita post. Yes. Oke, nah dengan kondisi seperti ini otomatis stok kita akan berkurang 1. Nah, ini untuk pemakaian stok keluar. Lalu ada juga fungsi untuk paket item. Paket item itu adalah penggabungan beberapa item jadi satu. Contohnya seperti parcel, misalnya ada beberapa item di dalamnya. Nah, nanti pas kita jual paket tersebut, yang terpotong bukan nama paketnya, tapi yang terpotong adalah isi paketnya. Nah, contohnya kita bikin misalnya tambah seperti ini. PLU-nya atau SKU-nya kita isi misalnya berapa. Contohnya aja, barcode-nya kalau ada kita isi juga. Nama paketnya misalnya paket hemat sembako, contohnya seperti itu. Nah, apa aja isi dari paket tersebut? Misalnya minyak sayur, contohnya 1. Terus tambah lagi misalnya eh, sari mie ayam, contohnya 10. Kalau mau tambah lagi silakan. Nah, kalau memang sudah oke, kita simpan datanya. Nah, harga jualnya ini kita pastikan kita isi. Ini adalah harga beli daripada item di bawah ini. Nah, kita mau kasih jualnya berapa? Oh, kalau biasanya kalau paket harganya dapat lebih murah, kita misalnya jual cuma 91.000 aja. Contohnya seperti ini. Lalu kita post datanya. Yes. Nah, nanti sudah terbentuk di sini. Kalau kita mau cari, tinggal klik listnya, nama paketnya kita pilih. Misalnya tadi paket hemat seperti ini.
Nah, ini contohnya. Nah, kalau kita mau edit, silakan edit, mau hapus, silakan hapus. Nah, ini contoh cara penggunaan paket item. Oke, lalu di sini juga ada fungsi untuk penyesuaian stok. Penyesuaian stok di sini adalah fungsinya kalau kita melakukan penyesuaian atas stok yang ada selisih, di mana nanti kita bisa meminuskan dan juga bisa menambahkan stok tersebut. Contohnya seperti ini, kita klik tambah. Saya menyesuaikan stok misalnya kecap asin contohnya. Nah, stok awal untuk satuan dus ada 18 saat ini. Stok piecesnya ada 10. Oke, ini saya mau sesuaikan jadi 20. Jadi saya bikin sini 2. Jadi 18 plus 2. Nah, saya mau bikin stok piecesnya jadi 5. Saya bikin minus 5. Jadi nanti akan berkurang jadi 5. Lalu kita simpan datanya. Yes. Oke, kita keluar. Kalau kita mau lihat hasilnya, masuk ke item barang toko. Kita cari. Misalnya seperti ini. Nah, nanti di sini stoknya jadi 20, stok piecesnya jadi 5. Nah, demikian untuk penjelasan di uh, stok, di mana yang hal-hal ini berhubungan dengan inventory kita. Yang harus dipastikan adalah sebelum memulai transaksi, kita pastikan item barang toko kita sudah terisi, dan lalu kita melakukan stoknya kita isi juga dengan melakukan stok opnam, bisa melakukan penyesuaian. Nah, dalam aplikasi ini juga stok support minus, di mana dengan minus pun transaksi dapat berjalan dan kita bisa melakukan penjualan. Demikian penjelasan untuk master stok, dan sekarang kita akan coba jelaskan untuk modul pembelian.